Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Angelia Indriani, Irma Van Victoria, dan Risnawati. Adapun poin penting yang kami akan bahas yaitu yang pertama, seleksi alam, pergeseran genetik atau genetic drive. Yang ketiga yaitu polimorfisme. Poin pertama yang kami akan bahas yaitu seleksi alam. Teori Darwin tahun 1859, Darwin mengangkat suatu konsep. Secara tak terduga, seleksi alam memberi pemecahan atas suatu masalah filosofis tua. Sejak zaman para filsuf Yunani, sudah ada perdebatan mengenai apakah segala peristiwa yang terjadi di dunia terjadi karena kebetulan. Sejauh menyangkut evolusi, tampaknya Darwin telah mengakhiri kontroversi tersebut. Teori seleksi alam yang diajukan Darwin dan Wallace menjadi landasan penafsiran modern atas evolusi. Pada teori Darwin, konsep seleksi alam didasarkan kepada cara berpikir populasi yang disebut Darwin. Seleksi alam sebenarnya adalah proses penyisihan induk generasi berikutnya adalah individu di antara keturunan induk mereka yang lestari karena beruntung atau punya ciri-ciri yang membuatnya sesuai dengan kondisi lingkungan. Herbert Spencer berkata bahwa seleksi alam tak lain hanyalah kelestarian bagi yang paling sesuai atau survival of the fittest. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seleksi alam merupakan kemampuan alam untuk menyaring organisme atau segala jenis makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Bagi yang dapat menyesuaikan diri akan bertahan, dan yang tidak dapat menyesuaikan diri akan tereliminasi atau terseleksi. Selanjutnya yaitu model seleksi alam oleh Darwin. Nah, seleksi alam didasari 5 pengamatan atau fakta dan 3 kesimpulan. Yang pertama, tiap populasi punya kesuburan yang demikian tinggi sehingga ukurannya akan meningkat apabila tidak ada yang membatasi. Yang kedua, meskipun setiap tahun naik turun, ukuran populasi tetap stabil sepanjang waktu atau stabilitas mantap. Yang ketiga, sumber daya yang tersedia bagi tiap spesies terbatas. Jadi dari ketiga penjelasan tersebut dapat disimpulkan terjadi persaingan ketat atau perjuangan untuk hidup di antara anggota suatu spesies. Yang keempat, tak ada dua individu yang sama persis dan suatu populasi atau cara berpikir populasi. Maksudnya di sini ada perbedaan kemungkinan kelestarian antar individu dalam satu populasi. Yang kelima, banyak individual yang bisa diwariskan, setidak-tidaknya sebagian. Maksudnya di sini seleksi alam yang berlangsung bergenerasi-generasi menyebabkan evolusi. Selanjutnya yaitu tahap seleksi alam. Terdapat 2 tahap dalam seleksi alam. Yang pertama, pembentukan variasi, pembentukan zigot baru termasuk meiosis, pembentukan gamet dan pembuahan hingga variasi baru dihasilkan. Yang kedua, aspek tak acak dalam kelestarian dan keberhasilan reproduksi. Nah, perbedaan antara tahap pertama dan kedua, di tahap pertama, pembentukan variasi genetis segalanya bersifat acak, namun faktor untung-untungan berperan lebih kecil di tahap kedua, yaitu kelestarian dan keberhasilan reproduksi yang tidak acak. Selanjutnya, bukti seleksi alam. Bukti seleksi pertama adalah penemuan mimikri. Yang kita ketahui, mimikri merupakan kemampuan atau tindakan suatu organisme dalam meniru organisme lain untuk memperoleh keuntungan atau untuk mempertahankan diri. Henry Walter Bethes pada tahun 1862 di Amazon mengamati bahwa beberapa spesies kupu-kupu yang bisa dimakan atau tidak beracun punya pola dan pewarnaan yang sama dengan spesies-spesies beracun. Fenomena tersebut dikenal sebagai mimikri Bethesian. First Miller pada tahun 1864 menemukan bahwa spesies-spesies beracun juga saling meniru sehingga spesies beracun juga terlindungi. Bukti seleksi alam kedua
yaitu peristiwa yang terjadi pada kupu-kupu Biston betularia di Inggris. Sebelum terjadinya Revolusi Inggris, jumlah kupu-kupu Biston betularia yang berwarna putih lebih banyak daripada kupu-kupu Biston betularia yang berwarna hitam. Pada saat itu, lingkungan di Inggris masih bebas dari polusi sehingga populasi kupu-kupu Biston betularia putih sangat banyak, sedangkan populasi kupu-kupu Biston betularia hitam sedikit karena tidak mampu beradaptasi. Namun, setelah terjadinya Revolusi Inggris, jumlah populasi kupu-kupu Biston betularia menjadi terbalik. Udara di Inggris yang menjadi gelap oleh asap dan debu industri menyebabkan populasi kupu-kupu Biston betularia hitam menjadi meningkat karena mampu beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Sedangkan populasi kupu-kupu Biston betularia putih menurun karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sehingga mudah ditangkap predatornya. Nah, proses penghitaman akibat industri di mana ngengat dan organisme lain beradaptasi terdapat habitat terpolusi dengan mengubah pewarnaan tubuh adalah suatu fenomena di mana terjadinya seleksi alam terbukti dengan baik secara eksperimen. Nah, bisa kita lihat pada gambar di atas. Materi selanjutnya yaitu bukti seleksi alam yang ketiga. Ditemukan oleh para pekerja medis dan kesehatan masyarakat, contohnya seperti hubungan antara gen anemia, sel sabit, dan resistensi terhadap malaria di Afrika. Gen sel sabit pada manusia menunjukkan besarnya pengaruh mutasi, bahkan bila hanya berupa penggantian satu asam amino. Gen sel sabit umum ditemui di daerah terjangkitnya malaria, khususnya di Afrika. Karena gen tersebut melindungi individu heterozigot terhadap malaria. Pada mutasi sel sabit, asam amino, asam glutamat di rantai golbin diganti oleh valin. Penyakit darah yang disebabkan oleh mutasi tersebut cepat atau lambat akan mematikan bagi individu homozigot. Tapi individu heterozigot terlindung terhadap infeksi malaria. Keuntungan tersebut hilang bila pembawa gen sel sabit pindah ke daerah bebas malaria, misalnya Amerika Serikat. Frekuensi gen sel sabit di antara keturunan kaum budak berangsur-angsur menurun karena kematian pembawa homozigot tanpa kompensasi keuntungan bagi heterozigot. Kita lihat pada skema di atas. Selanjutnya yaitu pergeseran genetis atau genetic drift. Dalam populasi kecil, alel dapat hilang karena kesalahan pengambilan sampel atau proses acak. Keadaan tersebut dinamakan pergeseran genetis. Memang hilang alel secara acak pun dapat terjadi pada populasi yang cukup besar. Di spesies yang persebarannya luas, pergeseran genetis biasanya tak banyak berpengaruh karena gen yang hilang secara lokal dapat cepat diganti melalui aliran gen di generasi selanjutnya. Namun, populasi perintis yang kecil dan berada di luar batas penyebaran normal spesiesnya boleh jadi milik sampel gen yang tidak seimbang dibandingkan populasi induknya. Keadaan tersebut bisa memudahkan terjadinya perubahan besar genotip populasi tersebut. Perubahan dalam frekuensi gen pada suatu populasi berukuran kecil akibat kejadian acak. Kejadian tersebut dinamakan pergeseran genetis. Memang, hilangnya alel secara acak pun dapat terjadi pada populasi yang cukup besar. Di spesies yang persebarannya luas, pergeseran genetis biasanya tak banyak berpengaruh, karena gen yang hilang secara lokal dapat cepat digantikan oleh aliran gen di generasi selanjutnya. Baik, selanjutnya materi tentang polimorfisme. Polimorfisme merupakan sesuatu yang memiliki banyak bentuk atau variasi, dapat dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Fenomen itu dinamakan polimorfisme. Di spesies manusia, kita punya polimorfisme warna mata, warna rambut, rambut lurus atau keriting, sebagai berbagai golongan darah.
dan banyak variasi genetis lainnya. Studi polimorfisme sangat banyak sumbangannya bagi pemahaman kita atas kekuatan dan arah seleksi alam dan juga faktor-faktor penyebab varians. Berikut adalah gambar dua penelitian terkenal adalah penelitian polimorfisme warna keong belang atau Sepae oleh Sain dan Shepard dan penelitian susunan kromosom Drosophila oleh Dobzhansky. Di sebagian besar kasus, tidak diketahui apa yang menyebabkan bertahannya polimorfisme dalam suatu populasi untuk waktu yang lama. Umumnya diperkirakan karena keseimbangan berbagai tekanan seleksi, tapi keadaan tersebut mungkin juga diperkuat oleh keunggulan individu pembawa heterozigot yang mendukung dipertahankannya gen langka dalam populasi. Di suatu lingkungan yang sangat beragam, boleh jadi keragaman fenotipik jadi pilihan seperti di kasus keong belang.